hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, masalah ijazah lagi ya, padahal gampang sekali sih sebenarnya. Kalau Pak Jokowi benar-benar alumni UGM, ijazahnya asli, kenapa sih harus Bambang Tri dan lainnya itu harus masuk penjara? Kasihan kan Pak, ya kan Pak? Itu loh, Anda kan pejabat publik saat itu, harusnya kan terikat pada transparansi publik lah, gitu ya. Transparansi publik, dibayar rakyat ya harus terbuka. Bang Oto juga kenapa nggak pada saat konversi itu ya, bukannya orang disuruh membuktikan, tapi kan lebih gampang kalau pada saat konversi ya ditunjukkan saja ijazah aslinya. Kalau masih ada juga orang yang ragu, ya bisa dilakukan tes karbon ya, uji karbon bahwa kertas itu ya pada sekitar tahun 85-an. Ya tinggal begini aja ini ijazah saya ini S1 Pak Jokowi kan gini, ya kan? Terus ini ijazah S2 saya juga ini, ya. Jadi ini aja, apa sih susahnya? Terus kalau masih ada mereka yang yang ragu, ya udah ayo kita lakukan uji karbon. Kertas saat itu usianya udah berapa itu, kan begitu aja daripada rumit-rumit ya. Inilah ya, jadi banyak sekali yang meragukan ya, termasuk saya lah, karena kalau saya kan yang ilmiah, nggak perlu dari testimoni, kesaksian dari si A, si B, teman saya kuliah, saya ikut mapala, segala macam, itu kan tidak membuktikan bahwa Anda punya ijazah. Bisa jadi pernah kuliah, tetapi ijazah punya nggak, lulus nggak, kan itu ya. Kalau dari testimoni teman-teman, kalaupun benar teman-temannya itu benar-benar di Fakultas Kehutanan UGM ya. Dan yang kita lihat di beritanya di sini, ada di sini ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ijazah Jokowi ditulis tangan halus seperti teman-teman lainnya. Saya bingung ya, mananya yang ditulis tangan halus ya. Nih dari Sigit ya. Itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, Sigit Sunarta ya. Di mana di situ persis jadi formatnya untuk Fakultas Kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas lain saya tidak tahu secara pasti, tapi kalau di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu. Kenapa lah nggak Pak Sigit ini minta aja dari Pak Jokowi yang aslinya mana? Kalau ada yang mau ragu ya, yuk uji karbon ini. Ya, kertasnya kan gitu. Gampang ya. Rektor UGM Ova Emilia menambahkan sebelum dilakukan komputerisasi, penulisan ijazah menggunakan huruf tulis halus. Pada waktu itu kata Ova belum sampai ada penyeragaman. Nah, di sini kita dapat ya sebuah kata kunci sebelum dilakukan komputerisasi. Berarti kalau kita merujuk tadi statementnya itu ya di sini yang ditampilkan oleh Sigit Sunarta, maka ini adalah produk dari tulis tangan. Ini tulis tangan
karena belum ada komputerisasi gitu ya. Jadi ini adalah produk tulis tangan, berarti penggandaannya misalnya 50 yang lulusan saat itu ditulis tangan satu-satu ya, satu-satu begitu, tulis tangan begitu. Bingung juga saya lihat penjelasannya itu ya. Kalau kita lihat yang utuhnya di sini, ya ini, saya bingung yang ditulis tangan ininya atau semua template-nya ini gitu loh, tulis tangan ya. Kalau ini tulis tangan oke lah ya, di Surakarta, terus Joko Widodo. Tapi kalau ini masa ini tulis tangan ya, bingung saya penjelasan dekan Fakultas Kehutanan UGM dan rektornya ya, bingung saya. Terus kalau belum ada komputerisasi zaman itu, bagaimana dengan skripsinya ini? Skripsinya ini tulis tangan juga. Skripsinya tahun 85 ini tulis tangan di Yogyakarta. Pembimbing utama ini orang bego pun tahu ini komputer ya, bukan keluaran dari output dari mesin ketik IBM atau mesin elektrik IBM dulu ya. Ini bukan mesin ketik manual maupun elektrik, ini produk software ini yang jelas ini produk software. Skripsinya produk software, tetapi ijazahnya katanya tulis tangan, bingung kan nggak matching gitu ya. Coba kita lihat lagi di sini ini. Nah ini, masa ini tulis tangan ini kan jelas ini keluaran software ya, Microsoft Word lah atau Office ya. Nggak mungkin ini Lotus. Kalian tahu sendiri kalau Lotus Lotus spreadsheet 123 ya, Lotus 123 atau Lotus. Nah ini kan kita lihat ini kan sudah komputer skripsinya ya, tertulis di sini 1985 Fakultas Kehutanan. Kalau skripsinya saja sudah komputer, bagaimana mungkin ijazahnya tulis tangan sebelum ada komputerisasi? Padahal skripsinya sudah komputerisasi ini. Kenapa saya bilang komputerisasi? Ini bukan produk mesin ketik IBM maupun manual maupun elektrik, karena di sini ada scaling ya. Scaling itu artinya huruf itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ini kan lebih besar daripada lainnya ini. Dipersiapkan dan disusun oleh Joko Widodo. Ini studi tentang pola, ini kan fontnya jauh lebih besar, hampir 2 kali lipat dari sini. Ya, maka ini nggak mungkin membuat produknya mesin ketik. Ini pasti software, ya. Scaling dia, jadi ada fitur untuk pembuatan font face-nya itu, ya, menggunakan algoritma pembesaran, ya, scaling. Dan kita lihat kurva apanya ini ya, tepi-tepinya ini ya, pelengkungannya ini sudah menggunakan kurva Bezier dia. Namanya kurva matematika yang garis lurus bisa dibengkokkan itu. Inilah dia ada 2 fitur ya, scaling dan pelengkungan. Nah, itu tidak ada di mesin ketik gitu loh. Jadi logikanya kalau ijazahnya ditulis halus, kenapa skripsinya dikomputerisasi? Produk dari komputer kan aneh ya. Penjelasan dari dekan maupun rektor UGM ya itu nggak benar sih kalau menurut saya ya. Nggak mungkin ini tulis tangan, ini nggak mungkin, ini produk dari software ya, produk dari software. Dan kita lihat di sini besar dari ukuran dari font itu sudah menggunakan fitur scaling, pembesaran dan pengecilan. Berikut juga dengan lengkungannya ya, terutama kita lihat ini G ini kan. G ini udah produk lengkungan ya. Itu menggunakan kurva Bezier namanya. Jadi ini pun sudah produk dari software. Kalau saya duga ini ijazah setelah tahun 92-93 ini. Taksiran saya 94-95 ya, taksiran saya. Dengan pertimbangan software ya, jenis font gitu. Ya, jadi kalau ini pasti ini bukan tulis tangan, yang pasti ini adalah produk dari software. Ya, karena dia menggunakan fitur scaling ya, pembesaran atau pengecilan, upscaling maupun downscaling. Begitu juga dengan pelengkungan kurva Bezier
ya, yang smooth sekali ini tepi-tepinya, kalau nggak kan bergerigi dia seperti pada saat kita menggunakan DOS itu ya, begini. Nah ini kan tepi-tepinya ini, ini kan tidak menggunakan kurva Bezier, ini seperti pixelated, dia belum ada algoritma kurva Bezier dalam menggambar menggambar font face karakter dari tiap jenis font ya. Ini juga begini. Nah inilah kalau sistem DOS sebelum Windows ya, kasar begini. Jadi tepi-tepinya kita lihat sini N ini kan pixelated begitu, jadi belum ada kurva Bezier. Dan kurva Bezier itu digunakan mulai dari Windows 31 ya, Windows 31. Disinilah dia ya, April 6 tahun 92 ya. Interface-nya Janus dan Sparta. Itu tahun 92 baru menggunakan fitur scaling tadi itu, lebih besar, lebih kecil, sedang, segala macam, dan kurva Bezier. Begitulah ceritanya ya. Jadi ya, Times New Roman di sini ya 3.1 ya. Windows 3.1 baru ada diintegrasikan ke Windows. Terus kalau kita lihat, nah inilah kurva Bezier ya. Nah ini ada dua jenis sebenarnya koleksi font ya. Font itu pertama adalah TrueType, itu kalau di Macintosh. Nah terus dikembangkan lagi ya. TrueType itu dari Macintosh bekerja sama lah Microsoft dengan Adobe ya untuk mengembangkan OpenType gitu. OpenType itu koleksi font. Nah salah satunya adalah Times New Roman. Nah itulah OpenType tersebutlah yang disupport oleh mulai Windows, kalian bisa baca di banyak web ya, di Wikipedia juga ya. Kalau kalian belajar juga waktu sejarah komputer juga ini sering ya. Ya jadi Windows 31 ya, versi 31 lah, dan versi-versi selanjutnya ya, Windows seperti Windows 95, 98, Windows 2000, Windows Me ya, itu baru memiliki font Times New Roman dengan fitur tadi itu ya, scaling dan lengkungan kurva Bezier itu ya, itu tahun 92 gitu loh. Jadi dipastikan itu nggak benar itu ya, nggak benar ini nggak mungkin itu tulisan tangan ya, ini tulisan tangan sementara skripsinya komputer kan gitu kan. Dan karena ini komputer, ya saya duga ini adalah produk setelah dari ketika Times New Roman itu menggunakan memiliki fitur scaling, ya, digital Times New Roman dengan fitur scaling, pembesaran pengecilan dan lengkungan ya. Ini pasti ditulis setelah Windows 31, setelah tahun 92. Bisa tahun 93, 94, 95, 92 kan baru rilis. Masa langsung masuk ke Indonesia kan? Biasanya setahun 2 tahun ya, berarti setelah 93 lah ini ditulis skripsi ini. Ya, bukan 85 belum ada ini ya. Ya, fitur scaling dan lengkungan-lengkungan yang cantik sekali pakai kurva Bezier. Lihat ledenya ini kan. Bukan produk dari mesin ketik atau apa, karena ya ada scaling dia. Kalau mesin ketik ya ukuran font ya sama ya, ukuran font. Begitulah ya apanya. Terus inilah kurva Bezier tadi itu, ini dia ya. Setiap ini bisa dilengkungkan titik-titik ini pakai ada kurva Bezier kubik pangkat 3, bisa kuadratik juga ya, untuk membentuk lengkungan-lengkungan dari font tadi tersebut. Ya inilah dia. Nah ini contohnya G ya. Nah kalau enggak dia akan garisnya kasar-kasar begitu, pixelated begitu. Tapi dengan kurva ini, titik-titik dari Bezier ini bisa dilengkungkan. Inilah teknik pembuatan karakter ya di dalam OpenType tadi itu ya, semacam driver untuk menciptakan font-font ya, untuk membesarkan, mengecilkan, memiringkan segala macam ya, itu pakai teknik scaling ya maupun pelengkungan. Inilah tekniknya gitu, dan itu ada setelah Windows 31 ya, lengkungan-lengkungan begitu ya. Ini lengkungan begini, kalau enggak kan begini dia bentuknya dia kasar ya. Inilah yang ada di DOS
seperti Lotus 123 dan aplikasi Word lainnya sebelum Windows ya. Aduh ya Bak, inilah ya. Dan kalau kita lihat ya dari sini ya, ini kelihatan sekali karakternya itu sudah memiliki PPI atau DPI yang sangat tinggi ya, di atas 100 lah per inci itu ya. PPI itu pixel per inci ya, DPI itu dots per inch-nya ya. Kalau dots-nya makin rendah, DPI maupun PPI-nya makin rendah, maka makin kasar setiap karakter ini. Tetapi kalau kita lihat skripsinya ini kan sudah sangat halus ini ya, bukan kasar lagi ya. Berarti PPI-nya maupun DPI-nya itu ya, dots per inci atau pixel per incinya itu sudah sangat tinggi nih. Ini paling tebakan saya ini Windows di atas Windows 95 lain ya. Bukan Windows 31, mungkin Windows 95, 98 gitulah. Ceritanya ini ditulis ini. Tebakan saya di atas itu ya. Jadi kacau negara ini, Pak. Kalau PPI makin rendah, ini dia makin pixelated, makin kasar dia. Ini PPI makin tinggi, makin halus ini. Lengkungannya ini pakai kurva Bezier tadi itu. PPI semakin tinggi, maka lengkungan itu semakin halus. Kalau PPI atau DPI makin rendah, maka dia semakin kasar. Nah, kalau mengacu ke skripsinya Joko Widodo tadi yang ditunjukkan oleh dekannya itu PPI-nya sudah tinggi itu ya. Pixel per incinya itu mungkin di atas 100 lah itu ya. Nah ini seperti ini kalau di zoom itu bahkan lebih tinggi ya. Ya begitulah ya ceritanya kalau kita menuntut supaya terbuka aja. Kenapa sih Bang Utu tunjukkan aja gitu loh, terus silakan diadu uji karbon, udah selesai. Jadi nggak ada lah seperti Bambang Tri di penjara ya. Kalau memang nggak ada dan sesuai dengan tebakan saya bahwa ini adalah produk atau output dari komputer yang saat itu belum ada tahun 85 ya, baik tadi itu fitur scaling, pembesaran, pengecilan maupun fitur pelengkungan pakai kurva Bezier itu ya, maka ini nggak benar, ini pasti ilegal, palsu, ini palsu, ini tidak benar produk tahun 85. Nggak benar ini pasti palsu, tidak produk tahun 85, karena tahun 85 itu operating sistemnya masih DOS, pixelated ya, guratan fontnya itu pixelated, apalagi kalau lengkungan ya, karena belum menggunakan kurva Bezier maupun PPI-nya juga masih rendah gitu loh. Kalau dibilang ini produk dari mesin ketik, ya nggak bisa lah. Mesin ketik kan satu ukuran seragam. Mana bisa besar begini tulisan ijazah Universitas Gadjah Mada, sementara fontnya ini yang ini. Anggap aja fontnya si mesin tik itu seukuran ini. Tapi kok bisa diperbesar ini gitu loh ya. Apalagi kalau penjelasan dari dekan tadi tulisan tangan halus, kan makin nggak masuk akal. Ya, ijazah tulisan tangan halus katanya, tidak terkomputerisasi. Tapi skripsinya pakai komputer, kan nggak cocok. Masa mahasiswa bisa pakai komputer tahun 85, tapi rektoratnya nggak punya komputer, kan onjol. Ya, masa Pak Joko Widodo bisa menulis skripsi pakai komputer, terus UGM-nya pakai tulis tangan untuk ijazah, kan gimana logikanya ini Pak Dekan, Bu Rektor? Udahlah, jujur aja lah sekarang bahwa itu nggak benar, ya, bahwa itu produk dari software, yaitu Windows, ya tebakan saya Windows 95 lah, gitu ya kan, ya dengan tadi itu fitur scaling dan kurva Bezier pelengkungan itu, dan ini skripsi ini nggak mungkin dibuat tahun 85, ya mesin tik semua, mesin ketik manual itu. Atau kalau Pak Joko Widodo yang kaya, mesin yang IBM itu ya, tapi pun nggak bisa lah pembesaran seperti ini ya, berbeda ukuran font. Aduh, udahlah Pak Jokowi, gimana ya Pak Jokowi, udahlah kita selesaikan aja di sini ya, nggak usah lagi diperpanjang-panjang ya.
sebutkan aja misalnya saya memang kuliah di UGM misalnya, tapi ijazah saya dulu kebanjiran pada tahun sekian, jadi disuruhlah apa namanya untuk direproduksi mungkin, ya kan? Terus skripsi saya dulu juga ikut kebanjiran, jadi saat itu memang saya pakai ketik begini manual. Saya aja tahun 94 masuk UGM juga menulis itu laporan masih ketik manual tahun 94 itu 94 ya. Yang ada sih operating sistemnya DOS pada saat 94 saya gitu ya. Nah terus ya bilang aja lah saat itu banjir skripsi saya, terus kami ketik ulang lagi pakai Windows 95 atau 98 gitu kan Pak Jokowi. Udahlah selesaikanlah ini Pak Jokowi, nggak usah lah kita perpanjang lagi, sudah jelas ini. Aduh, ini udah bukan produk mesin ketik ini Pak Jokowi, nggak ada fitur diketik manual ukuran font bisa besar kecil. Aduh, udahlah. Ya UGM kita sudahilah ini, kasihan orang terus menerus di penjaranya karena ini. Bambang Tri lepaskanlah Pak Bambang Tri itu. Gus Nur juga lepaskanlah. Apa sih yang mau kita permasalahkan lagi? Ya minta tolonglah ke Bang Utu. Ya, kalau memang benar Pak Joko Widodo mengguna apa itu skripsinya ini dan apa namanya ijazahnya itu ini. Ya tunjukkan aja memang biar diuji karbon gitu. Ya kan jenis kertas, usia kertas kan kelihatan. Apalagi ini kita lihat jelas ini produk komputer ini. Produk komputer ini nggak mungkin ini produk dari tulis tangan serapi ini. Ya, ini produk font modern ini, font modern. Times New Roman modern ini. Ya nggak mungkin 31 pun, Windows 31 yang keluaran April 92 pun nggak sebagus ini fontnya. Ini di atas 95-nya ini gitu. Kita selesaikan lah ya. Biar selesai semua. Ya udah kalau memang apapun kebenaran itu ya memang pahit ya. Selalu saya bilang kebenaran itu pahit dan rakyat ya harus menelan kepahitan itu kan gitu. Ya, kalau memang kejujuran itu memang pahit, ya memang utarakan aja pahit. Gitu loh. Supaya nanti KPU di pusat ketika nanti mau seleksi calon pimpinan ya lebih lebih seksama menelitinya. Jangan lagi kecerobohan ini diulangi kan gitu ya. Bambang Tri dan Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Udahlah, selesaikanlah ini Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, lepaskanlah Bambang Tri dan Gus Nur ya. Biasa itu dalam perdebatan untuk membuat kekritisan itu biasa itu perbedaan analisa ya kan. Tetapi kan Pak Joko ini kan tinggal memberikan saja menunjukkan apa yang diinginkan rakyat. Bapak kan dulu presiden, pejabat publik, ya wajar tunjukkan aja seperti saya tadi ya. Suruh uji kertas kalau memang punya kan, uji karbon itu selesai masalah. Tapi kalau dari logika saya yang belajar komputer dari dulu dan saya mengalami evolusi mulai dari DOS saya pegang, Unix juga saya pegang, Windows 31 juga saya pegang, Windows 95 dan seterusnya juga saya pegang ya. Menurut opini saya ini bukan keluaran DOS maupun mesin tik. Ini keluaran Windows. Tebakan saya Windows 95 ke atas ya, bisa 98 dan lainnya. Ayo kita selesaikanlah Pak Bang Utu. Aduh kasihanlah di penjara begitu ya Gus Nur dan Bambang Tri. Aduh ya lah, kok begini kita, padahal solusi ini bisa sekali. Ya udah kejujuran aja yang dibutuhkan. Apalagi sih toh juga udah dua periode presiden. Ya, kalau memang ada salahnya Joko Widodo ya udah terus terang aja, gitu kan? Kalau memang ada konsekuensi hukum itu di luar apa saya, kalianlah yang memformulasikan hukuman ada atau tidaknya. Saya bukan ahli hukum, tapi kalau ditanya saya ahli beginian ya saya paham luar dalam, ya. Pakai kurva Bezier itu pelengkungan,
upscaling juga, metode pembesaran, bisa pakai kuadratik, bikubik dan segala macam untuk memperbesar, memperkecil dari ukuran font. Dan itu setelah 92 itu ada. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.